Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi besar di Asia Tenggara dengan kaum muda yang mendominasi mayoritas dari 275 juta penduduknya dan menciptakan pasar mobil yang sangat potensial dan dinamis sehingga sangat menarik bagi para produsen kendaraan bermotor. Dan memang kita ketahui di sini untuk kendaraan bermotor global termasuk China pemirsa. Dan industri otomotif Indonesia khususnya electric vehicles atau kendaraan listrik kini dibanjiri oleh banyak brand asal China. Bahkan sebagian besar dari mereka menawarkan mobil listrik dengan harga yang sangat terjangkau. Lantas apa yang menyebabkan EV China kian agresif di Indonesia? Kita akan membahasnya dalam karpet merah atau red carpet mobil listrik China di Indonesia. Pertama-tama kita akan memaparkan sejumlah data atau brand dan juga merek mobil China yang sudah masuk ke Indonesia. Kita mulai di sini ada beberapa deretan pemirsa. Yang pertama ada dari BYD Dolphin, BYD Atto 3 atau 3 dan juga BYD Seal yang merupakan jenis-jenis atau tipe dari BYD pemirsa. Dan memang kita ketahui ini sudah mulai masuk pada tanggal 18 Januari lalu. Dan selain ketiga tipe yang diboyong oleh BYD ke Indonesia, ada juga kita selanjutnya kita simak ada merek Wuling di mana yang terpantau sudah berkeliaran sebenarnya di jalanan hampir setiap hari karena memang Wuling tercatat sudah mengaspal di Indonesia sejak tahun 2017 dengan tentunya berbagai jajaran tipe yakni ada Air EV, lalu ada Almas, ada Alphas, Cortez, Convero dan juga Formo. Sementara itu kita bergeser sedikit, ada daftar mobil listrik China di Indonesia yang berikutnya tercatat di sini, yakni ada DFSK dengan berbagai tipe yang kita bisa lihat di sini. Ada Glora Event, ada pickup EC31, ada Glory E3 dan juga ada mini EV yang menyerupai Wuling Air EV. Kita bergeser selanjutnya, ada Chery yang tercatat melakukan debutnya atau tepatnya debut ulangnya di Indonesia pada tahun 2011 dengan tipe Omoda 5 dan juga Omoda E5 dan tak lupa juga di sini ada Neta dengan Neta V-nya. Dan di ujung sana dengan simbolisme mobil berwarna biru ini ada Morris Garage MG Motor Indonesia yang menawarkan tipe MG4 EV dan juga MG ZS EV, dan ini semakin menguatkan sebenarnya bahwa China kian agresif dalam penjualan EV-nya di Indonesia. Lantas apa stimulusnya sehingga deretan mobil atau EV China bisa memasuki pasar di Indonesia? Karena memang menjamurnya kendaraan listrik China di RI tentu karena ada madu-madu alias janji manis insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ada beberapa regulasi di sini tercatat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang meliputi Kemenperin dan juga Kementerian Investasi. Yakni ada Permenperin nomor 29 tahun 2023, Permen Invest nomor 6 tahun 2023, Permenperin nomor 28 nomor 29 tahun 2023 dan keputusan Menperin 1641 tahun 2023. Dan tentunya berbagai regulasi ini juga membahas mengenai insentif pemerintah yang menyasar beberapa sisi. Di antaranya ada completely built up atau CBU alias mobil yang diimpor langsung dari negara asal dalam kondisi utuh dan juga lengkap. Sementara itu ada CKD atau completely knockdown, yakni mobil yang diimpor dalam keadaan komponen yang lengkap namun belum dirakit alias dalam kondisi pretelan. Selanjutnya, ini juga insentifnya menyasar terhadap IKD alias incompletely knockdown, mobil yang diimpor tak utuh dan tak lengkap karena komponen-komponen yang tak diimpor bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Berdasarkan regulasi ini, perusahaan otomotif yang punya komitmen investasi bisa melakukan impor mobil listrik CBU tanpa dikenakan biaya masuk dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Bea masuk kita ketahui ini juga memang menyasar berbagai sektor, sisi, ada CBU dan juga macam-macam lainnya termasuk kita ketahui di sini ada berbagai persentase karena memang ada juga roadmap yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya misalkan CKD yang tercatat diproduksi dengan roadmap TKD, sedangkan ada pula juga CKD, IKD yang syaratnya mengikuti program emisi karbon rendah dan juga LCEF atau Low Carbon Emission Vehicles dan mengikuti insentif dari pemerintah sendiri. Kita ketahui ini menjadi minimum 40% yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Sania. Dan kita akan bergeser ke slide selanjutnya pemirsa, di mana kita akan melihat sebetulnya fakta-faktanya seperti apa. Karena kita mengetahui dengan banyaknya pasar-pasar yang masuk pasar di Indonesia dengan mobil-mobil listrik asal China, apakah menguntungkan sebenarnya untuk Indonesia? Karena apakah ini juga akan berdampak terhadap
ekosistem atau juga sektor atau komoditas dari dalam negeri, salah satunya adalah nikel. Kita ketahui untuk EV sendiri ini terdiri dari dua jenis atau dua bahan, ada nikel manganese cobalt atau NMC, ada juga lithium ferrophosphate, dan kita ketahui berbagai mobil-mobil listrik baik dari Wuling yang terbaru seperti BYD ini ternyata menggunakan LFP atau yang tadi telah kita sampaikan lithium ferrophosphate, dan contohnya dua mobil dan juga model Wuling yakni REV dan juga Bingwo EV ini menggunakan baterai tersebut. Padahal keduanya adalah mobil listrik yang mendapatkan subsidi diskon PPN dari pemerintah lantaran diproduksi di dalam negeri dengan TKDN lebih dari 40%. Selanjutnya semakin menguatkan bahwa sebetulnya berbagai mobil China yang ternyata mendapatkan insentif ini ternyata tidak menguntungkan karena tidak menggunakan nikel seperti MG4 EV dan juga MG ZS EV, dan sama seperti produk Wuling, keduanya juga menerima subsidi karena memenuhi syarat diproduksi di lokal. Karena kita ketahui di sini telah dijabarkan LFP dan NMC sebenarnya merujuk pada jenis bahan baku katoda baterai listrik besi atau nikel, sedangkan keduanya memang sama-sama memanfaatkan lithium. LFP saat ini memang menanjak, mulai populer lantaran kita ketahui di sini disebutkan lebih murah, keamanannya lebih tinggi, kurang beracun, tahan temperatur tinggi, dan juga bisa dipakai lebih lama. Sementara kalau untuk keunggulan dari NMC sendiri, kepadatan energi yang besar untuk jarak tempuh lebih jauh, bisa dikemas lebih ringan dan juga ringkas, dan voltasenya ya rendah. Seharusnya penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai menjadi pertimbangan pemberian insentif yang digelontorkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, kenapa penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai EV bisa berdampak ke RI? Ini yang patut di-highlight oleh pemerintah. Jangan hanya memberikan insentif saja, namun juga harus melihat dampaknya. Karena kalau kita lihat Indonesia ini memiliki harta karun yang bejibun pemirsa. Dalam hal ini kita bisa melihat datanya umur aset sumber daya mineral Indonesia yang telah kami rangkum dari BPS sendiri, tepatnya sekitar tahun 2020 terakhir. Ini adalah umur-umur yang bisa kita lihat bagaimana stok yang dimiliki, antaranya ada bauksit, nikel, timah, tembaga, perak, dan ini menunjukkan bahwa untuk stok atau nikel sendiri memiliki umur yang sangat panjang, sehingga kita memiliki angka yang sangat berlimpah, dan seperti yang kita ketahui tingkatan ini seharusnya bisa dieksplor dan juga digali tingkat ekstraksinya, dan juga semakin memberikan dampak ekonomi yang sangat bisa dimanfaatkan untuk PDB Indonesia. Jadi pertanyaannya, berbagai benefit yang didapatkan Indonesia apakah sebanding dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada berbagai pabrik-pabrik, salah satunya adalah China yang datang ke Indonesia? Dan pertanyaan terakhir, sebetulnya insentif ini dirasakan untuk siapa sih?